Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilazi an'ama na'amidil matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai Ramadan, Ramadan, madrasah jiwa dan perubahan diri. Itu judul tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bahwasanya bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan ibadah yang datang lalu pergi. Itu bukan. Tetapi bulan Ramadan itu adalah madrasah jiwa kita. Sekolah rohani kita, tempat kita dididik langsung sama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi gitu ya. Jadi di madrasah di bulan Ramadan ini kita itu banyak hal. Ya, contohnya kayak kita belajar sabar ketika ini tenggorokan kita itu kan ketika kita bulan Ramadan itu kan kita nggak makan, kita nggak haus gitu kan ya. Jadi kan kering gitu ya teman-teman ya. Belajar ketika tenggorokan kita kering, ketika tubuh kita itu melemah, tubuh kita itu capek, tetapi kita itu masih bisa bertahan untuk mempertahankan ketaatan kita, yaitu berpuasa itu, gitu ya. Nah, jadi di bulan Ramadan juga ini kita belajar kejujuran yang bahwasannya kejujuran karena kita berpuasa itu adalah ibadah yang tidak terlihat oleh manusia, gitu ya. Jadi Jadi kan kayak nggak ada yang tahu bahwasanya apakah kita itu benar-benar berpuasa atau tidak. Kecuali siapa yang tahu? Ya kecuali Allah. Nah, di situ. Terus juga sama di bulan Ramadan ini juga kita belajar yang namanya ikhlas. Kita ikhlas karena setiap amal di bulan Ramadan ini tentunya akan dilipat gandakan. Ya, tapi dari hati kita ini tetap dalam keadaan bersih, dalam keadaan yang tidak yang tidak ria ya gitu ya, yang tidak ria. Nah, di sini di bulan Ramadan ya berarti ya kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosional kita ya. Jadi jiwa manusia itu ibaratkan ya teman-teman ya? Cermin. Kenapa saya bilang jiwa manusia itu ibaratkan cermin? Karena apa? Semakin lama pastinya itu akan bisa berdebu dengan dosa, berdebu dengan kelalaian. Nah, ketika bulan Ramadan ini hadir, ini sebagai waktu untuk membersihkan cermin itu, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Contoh nih, dengan adanya kita membaca Al-Quran, ya, kita membaca Al-Quran membuat hati kita itu menjadi tenang. Kita bersedekah yang membuat hati kita juga menjadi lembut. Dengan kita beristighfar, jadi dosa kita itu kayak teman-teman? Satu persatu itu tuh akan luruh, ya. Banyak orang-orang ini sebelum di bulan Ramadan ini yang jarang membaca Al-Quran. Contohnya seperti itu. Ya, di sini yang awalnya kita nggak membaca Al-Quran, kita nggak bersedekah, kita tidak berbuat baik. Ini sebelum Ramadannya ya, maksudnya sebelum Ramadannya. Nah, di sini di waktu bulan Ramadan ini banyak sekali perubahan-perubahan pada diri kita. Jadi kita lebih rajin lagi, kita lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, untuk mencari ridho Allah. Yang awalnya, oh iya ada terawih tuh. Ketika terawih, teman-teman pada terawih, kita ikutan terawih. Pada tadarusan juga sama, kita juga sama ikut tadarusan. Jadi di bulan Ramadan itu ngebuat diri kita itu banyak sekali perubahan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketika
di mana bulan yang benar-benar harus kita lakukan ya. Jadi waktunya itu jangan sampai kita sia-siakan ya teman-teman ya, itu sangat-sangat uh, apa ya, takutnya kita menyesal gitu ya. Seharusnya bulan Ramadan ini memang harus kita kerjakan, ya harus kita amalkan, kita sholat, kita tadarusan, kita berbuat baik, kita bersedekah ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan gitu teman-teman ya. Dan juga sama, jangan sampai ketika kita berbuat kebaikan, kita menjalankan ibadah itu rajinnya itu hanya di awal saja ya. Jangan hanya melemah nanti awalnya itu udah rajin ya, misalkan di hari pertama, hari kedua sampai seminggu deh contohnya. Seminggu itu kita rajin, kita rajin berpuasa, kita rajin sholat, ditambah lagi tuh sholat sunnahnya. Terus kita rajin bersedekah. Nanti ketika udah di pertengahan, udah di hari keberapa? Di hari ke-15, ke-20 gitu. Jadi melemah gitu ya teman-temannya sampai akhir melemah. Jadi jangan sampai yang seperti itu gitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini yang mana mengajarkan kita bahwasanya perubahan-perubahan besar itu dimulai dari perubahan kecil ya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang tentunya akan menjadi terus-menerus terbiasa. Nah, itu namanya proses, teman-teman ya. Waktu demi waktu kita bersedekah walaupun hanya 1.000 contohnya gitu. Ya nggak apa-apa. Itu satu perbaikan. Tentunya akan apa ya? Akan menjadi pahala. Walaupun kita bersedekah hanya 1.000, hanya apa ya, kasih takjil satu bungkus contohnya gitu kepada orang, ya nggak apa-apa. Selama itu memang kita melakukan hal-hal kebaikan, ya ya udah ya kita kerjakan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi ingat bahwasanya Ramadan itu tamu yang agung. Jadi apa ya, kita juga nggak bisa menjanjikan ya bahwasanya Ramadan ini uh, apa ya, kita nggak tahu, maksudnya kita nggak akan tahu bahwasanya untuk tahun kedepannya kita akan bertemu Ramadan lagi atau tidak. Nah makanya itu ketika kita memang ada waktu untuk melakukan hal baik, kita mencari ridho Allah ya, kita ingat sama Allah ya, kita kerjakan ya teman-teman ya. Nah sesuai di tema kita yang bahwasanya Ramadan menjiwa apa sih tadi ya? Ya lo lupa jadi. Ramadan madrasah jiwa dan perubahan diri. Nah, perubahan diri itu kan dari sebenarnya ya dari kesadarannya kita ya teman-teman ya. Dari kesadaran kita yang bahwasannya ketika kita sadar bahwa kita ini hidup di dunia hanya sementara. Ya, ketika kita sadar bahwasannya setiap amal ibadah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika kita juga sadar bahwasannya hati kita yang bersih itu jauh lebih berharga dari harta yang berlimpah. Nah, di sini di bulan Ramadan ya, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh rahmat, ini mengetuk kesadaran kita, teman-teman. Ya, ketika kita berdiri dalam sholat rawih gitu ya, kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan, yang diayunkan, yang mana ngebuat hati kita itu yang jadi Masya Allah Tabarakallah, ngebuat tenang. Yang awalnya hati kita itu dari keras ya, ketika kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu menjadi hati kita itu kayaknya menjadi melunak gitu ya. Jadi adem gitu ya. Kalau kita ngedengar ada yang tadarusan gitu ya, mungkin hati kita tuh, mungkin kita lagi ada masalah, mungkin juga kita ada permasalahan, kita lagi emosi contohnya gitu. Jadi ketika kita ngedengar ada orang tadarusan ya di masjid, di musola, jadi ngebuat itu kayaknya apa ya, jelek gitu di hati kita, itu kayaknya menusuk di hati lah gitu ya. Jadi ya itu bisa menjadikan perubahan diri kita. Terus juga mungkin juga di saat apa ya, kita nggak mau berbuat baik ya, di bulan Ramadan ini menjadi saksi juga taubatnya kita ya. Jadi mengetuk hati kita lah gitu teman-teman, mengetuk hati. Nah itu proses perubahan, tapi bukan perubahan yang
apa ya yang hanya tentang ibadah ritual saja, tidak, tetapi dari bulan Ramadan ini yang mana mengajarkan perubahan akhlak kita juga, ya, yang sebelumnya di bulan Ramadan kita mudah untuk marah, kita mudah terlalu nggak bisa untuk mengontrol emosi kita, maka setelah kita di bulan Ramadan kita menjadi sabar, ya. Mungkin nih kita lagi ada masalah, kita lagi puasa, tapi kita ingat, misal lagi ada permasalahan, ada problem sama teman, pengen marah, jadi astagfirullah. Jadi kayak pernah nggak sih kayak gitu, kayak ngerasa apa ya, oh ya Allah saya lagi puasa gitu. Padahal ada masalah sama teman, contohnya gitu. Mungkin juga pas kita lagi puasa, pengen keluar tuh kata-kata yang apa ya, yang kasar, yang kotor jatuhnya gitu. Terus misalkan keluar ini, kita keluarkan kata-kata yang kotor dari mulut kita. Kalau kita ingat kita lagi puasa, ih astagfirullahaladzim gitu, ih saya tuh ngomong apa gitu ya, begitu. Jadi apa ya, kayak melatih apa ya, melatih lisan kita gitu teman-teman, melatih lisan kita, melatih kesabaran kita yang mudah marah, yang terlalu emosional itu, yang menjadi dari apa namanya, yang dari kasar menjadi lembut kayak gitu ya teman-teman ya. Terus ketika perubahan diri yang mana dimulai dari kesadaran, ketika kita sadar bahwasanya ya memang hidup kita ini memang sementara yang teman-teman ya. Jadi kita sadar tentunya amal-amal ibadah kita akan dimintai, dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dari sini di bulan Ramadan ini mengetuk hati kita, mengetuk diri kita ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya yang mana kita ini apa ya, manusia yang tentunya memang apa ya, ada dosa, ada kesalahan, ya terlepas dari dosa dan kesalahan gitu ya. Kita nggak tahu mengenai tentang takdir ya, kematian itu kita nggak akan tahu takdir itu kapan akan datang, itu kapan. Bahwasanya ya dengan adanya di bulan Ramadan, dengan adanya kita berubah, dengan adanya kita introspeksi, dengan adanya kita bermuhasabah, jadi ya kita diingatkan jangan sampai kita itu mensia-siakan waktunya kita. Ya, ajal itu kita nggak akan tahu teman-teman, nggak akan tahu. Entah besok, entah bulan depan, entah 1 minggu ke depan, atau nggak tahu kapan. Nah di sini ya, dengan adanya di bulan Ramadan ini ya kita berbuat baik ya, jangan sampai kita itu melawan orang tua, jangan sampai kita jahat sama orang tua, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kita bergibah, kita sombong ya. Di waktu yang ini, di waktu bulan Ramadan, di bulan yang tepat kita untuk memperbaiki diri, merubah hal-hal yang awalnya kita itu apa ya, nggak konsisten untuk ibadah, contohnya gitu. Yang awalnya saya tuh nggak sholat ke Sapna gitu, saya sholat tetapi jarang-jarang. Ada nggak nih yang kayak gini? Ya mungkin ada yang nggak tahu juga ya, tapi ada sebagian orang yang kayak gitu. Jadi yang di bulan Ramadan dia tuh sholatnya masih bolong-bolong. Dari sini kita belajar di bulan Ramadan jadi full gitu ya. Tapi jangan sampai di bulan Ramadan aja full, tetapi di bulan Ramadan itu mengajarkannya begitu. Jadi bukan bukan berarti di bulan Ramadannya aja kita full. Nanti setelah kita bulan Ramadan nanti bolong-bolong lagi begitu. Ya. Jadi selama ada waktu, selama kita masih muda, pasti saya yakin teman-teman di sini nih pasti muda semua teman-teman. Mungkin lebih muda dari saya ya gitu. Kalau saya seumuran ya 90-an gitu, tapi nggak sampai 90. Maksudnya Gen Z lah gitu ya. Ya mungkin juga teman-teman ada yang masih sekolah, yang umurnya 20, 19, ada nggak di sini? Ya, kita masih muda, kita juga punya masa depan. Dan ada yang masih kuliah gitu. Sama kita masih muda, kita punya waktu. Ya kita belajar, ya kita menuntut ilmu, kita belajar agama.
kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencari ridho Allah, kita membaca Al-Qur'an, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita nggak akan tahu gitu ya. Cari ridho itu apa ya teman-teman ya? Sebenarnya untuk menggapai surga itu mahal, susah. Harus dari hati kita, harus dari apa ya, niat kita istiqomah untuk beribadah itu susah. Pasti ada aja halangan-halangannya, pasti ada aja tantangan-tantangannya gitu. Contohnya nih, Kak siapa tadi ya? Kak founder ya. Kak siapa? Kak panggilnya Kak siapa? Kak founder aja deh saya ngomongnya, Kak founder. Contohnya gitu. Ketika Kakak itu di malam-malam tuh diajak main sama teman-temannya. Bro, nongkrong bro gitu contohnya. Nah, apa namanya? Nah, itu tantangannya di teman-teman itu. Yang awalnya kita mau istiqomah untuk ibadah, istiqomah untuk intinya kita untuk melakukan perbuatan baik ya. Kita ingat sama Allah, kita cari ridho lah gitu. Tapi tantangannya tuh di temennya itu yang ngajakin kita, ngajakin, ayolah, mainlah, udahlah nanti deh, sholatnya nanti aja kan masih ada waktu, contohnya begitu. Jadi dari hati kita itu sebenarnya pengen sholat lah nanti dulu lah gitu. Tapi dari pikiran kita juga sebenarnya pengen buat main, buat nongkrong sama temen. Tapi kembali lagi ke niatnya itu. Kalau niatnya kita memang mau sholat, memang mau ibadah, mau ngaji, contohnya gitu. Ntar lah, ngaji itu kan masih ada waktu biar besok-besok kan kita jarang ketemu, bro. Contohnya begitu. Ya udah, tantangannya itu kadang di teman, di lingkungan itu sering terjadi. Sering terjadi sekali di lingkungan kita. Yang awalnya kita pengen uh, ibadah ya, mungkin apa ya intinya kita cari ridho Allah gitu. Tantangannya itu di situ. Yang ngajak ada orang-orang yang ngajakin. Ya mungkin juga kita berpuasa, pas kita ke pasar ada orang yang lagi makan. Nah, pernah nggak nih ya udah misal ke pasar nih teman-temannya cari beli sayuran apa beli takjil apa gimana gitu contoh gitu atau di siang hari deh jangan pasti waktu beli takjil kalau takjil kan di sore hari ya pasti tentunya udah pas mau buka puasa contohnya di sore di siang hari contohnya ke pasar apa gimana atau di luar deh contohnya begitu itu ada orang yang makan ada orang yang minum ya pasti kan juga pasti ada yang jualan ya teman-teman ya di situ ya itu juga tantangan buat kita. Kita bisa nggak sih untuk menahan diri kita untuk, duh ada orang yang minum gitu, duh ada orang yang makan. Kita lewat terkadang mencium aroma-aroma yang wangi masakan gitu. Ya kita bisa nggak sih untuk bertahan untuk menahan ketaatan kita gitu. Di sini, jadi di bulan Ramadan itu sangat-sangat apa ya? Uh, banyak sekali pembelajaran, banyak sekali yang diajarkan kepada diri kita, banyak sekali juga perubahan-perubahan yang mana yang awalnya kita tidak baik di sebelumnya, ya kita menjadi baik, kayak gitu. Mungkin juga dari kata-kata kita, mungkin dari perubahan kita, dari akhlaknya kita, ya mungkin juga dari pakaiannya kita yang awalnya terbuka, ya jadi terus di bulan Ramadan ini juga mengajarkan kita, ya bisa alhamdulillah bisa menutup aurat dengan baik, ya dan insya Allah, Bismillah ketika kita udah menutup aurat dengan baik, ya untuk selanjutnya ya kita, apa ya namanya ya, berkelanjutan, gitu. Kita berkelanjutan. Ada seorang akhwat, ya, ada wanita yang mana sebelumnya itu memakai pakaian-pakaian yang terbuka. Intinya yang nggak memakai jilbab, contohnya begitu ya. Jadi ketika di bulan Ramadan kan kita kan harus lebih kayak sopan juga gitu ya terus memakai pakaian tertutup, pakai gamis. Jadi ketika dia memakai gamis, masya Allah, tabarakallah gitu. Ternyata nyaman juga ya nih pakai baju-baju yang seperti ini, yang mana baju ini yang awalnya saya nggak suka gitu, yang menurut saya ini nggak nyaman. Jadi ketika dia memakai gamis ya, dia memakai apa namanya ini apa jilbab, jilbab panjang contohnya gitu. Jadi membuat ketagihan ketagihan iya dan ujungnya apa terbiasa di sini juga ngajarin kita juga ngajarin untuk apa ya untuk jauh lebih baik berkelanjutan ujungnya terus setelah Ramadan ya udah jadi terbiasa memakai pakaiannya seperti ini jadi ya
Jadi Masya Allah gitu, perubahan-perubahan yang mana uh, Ramadan itu mengetuk kesadaran kita, ya teman-teman ya. Jadi jadikanlah ya yang mana di bulan Ramadan ini sebagai titik balik, ya, sebagai titik balik. Kenapa saya bilang titik balik? Titik balik dari kelalaian menuju kesadaran, dari dosa menuju taubatnya kita, dari kebiasaan buruk menuju akhlak yang lebih mulia lagi, begitu ya teman-teman ya. Jadi ya yang mana Ramadan ini latihan kita, latihan selama 1 bulan penuh, ya, ngedidik kita agar 11 bulan berikutnya, bulan-bulan berikutnya kita itu mampu terus menjaga kualitas keimanan kita, mampu menjaga ibadahnya kita, kebaikannya kita, kebaikan sama siapapun, mau sama orang tua, mau sama yang lain, ya, di sini, ya, menjaga menjaga istiqomahnya itu seperti apa, keimanannya kita, ya teman-teman ya. Jadi ya mari kita jadikan di bulan Ramadan ini ya jangan sampai kita mensia-siakan waktu kita selama kita masih muda. Kedepannya kita juga ada masa depan ya, ada masa depan yang kita capai ya. Pasti saya yakin di sini tuh pasti kan ada masa depan. Oh iya Kasapna, saya mau jadi ini Kasapna, saya mau ini Kasapna. Pastilah setiap orang itu punya masa depan masing-masing. Saya mau ini, mau ini, mau oh iya mau kerjanya di sini Kak. Oh iya Kasapna saya mau kuliah di sini. Oh iya Kasapna saya mau mondok di sini. Saya punya masa depan. Ya, jadilah gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita menyia-nyiakan karena kita juga nggak akan tahu kapan sih ajal itu akan menjemput kita. Ya, karena apa? Yang dipertanggungjawabkan itu ya apa ya? Amal ibadah kita, keriduannya gitu. Saya merantau ke Taiwan, itu butuh yang namanya bekal. Nah, bekalnya itu apa? Ya, bekalnya itu pasti di dalam ketika saya mau merantau itu menyiapkan barang-barang di dalam tas, ya, menyiapkan kita belajar bahasa dulu. Oh, gimana sih caranya untuk menjaga orang tua dengan baik? Oh, gimana sih caranya untuk menggantikan popok orang tua pasien itu seperti apa? Nah, itu belajar bekal. Jadi ketika saya bekerja di Taiwan, oh begini, Masya Allah, jadi saya ada bisa gitu. Nah itu bekal, sama aja kayak bekal kita di apa sih ya, kita belajar di sekolah ada pembekalan. Nah gitu sama aja, apalagi kalau kita mau menghadap ke Allah. Nah butuh yang namanya bekal. Bekalnya apa? Yaitu bekalnya kita sholat, bekalnya kita membaca Al-Quran, bekalnya kita banyak-banyakin istighfar, kita bersalawat, kita berbuat baik, ya kita mengharap ridho, ya kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh yang melanggar aturannya Islam gitu ya teman-teman ya. Jadi ya harapannya ya buat kita semua, kita itu selalu ngejaga apa ya, keimanannya kita selalu istiqomah, kita selalu konsisten gitu ya teman-temannya. Jadi jangan mentang-mentang di bulan Ramadan aja nih saya pakai yang apa namanya menutup aurat, terus juga berpuasanya juga di apa namanya sholatnya hanya di sholat rutinannya aja cuman di bulan Ramadan aja, nanti setelah bulan Ramadan nggak mau sholat lagi. Nah itu yang nggak baik ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ya kita tetap istiqomah, kita ngejaga diri kita, kita ngejaga hati kita, ya kita niat lillahi ta'ala. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita jadikanlah Ramadan bulan ini menjadi Ramadan yang berkah, ya, Ramadan yang bisa ngebuat kita itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan apa ya, yang mana Ramadan itu mengetuk hati kita, kesadarannya kita. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, mungkin ada kata-kata yang kurang sopan, ada kata-kata yang kurang apa ya, kurang jelas kayak gitu ya teman-temannya. Mohon maaf ya teman-temannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada kakak founder selaku moderator. Terima kasih.